warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dengan channel Habib Betawi di mana saja kalian berada dalam bab puasa kitab Taqriyatus Sadidah episode yang ke-10. Jangan lupa saksikan episode yang ke-9 dan subscribe, like, dan share-nya bagikan ke media sosial kalian agar mendapatkan pahala menjadi dakwah ladang amal kita di akhirat. Masih melanjutkan dalam sunnah-sunnah berpuasa. Yang ke-11, al-iksaru min tilawatil Qur'an bitadabbur, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan cara yang baik sesuai tajwid, qiraahnya, makhrajil hurufnya. Jangan mencari hataman yang banyak. Wah, ana sebulan bisa hatam 7, tapi bacanya sembarangan. Sekalipun hanya 1 kali hatam, bahkan belum hatam, asal bacanya tadabbur, itu lebih baik. Tapi lebih baik lagi banyak yang dibaca dengan tadabbur. Kenapa? Karena memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada datang satu hadis Nabi Muhammad SAW, Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Karena tepatnya tanggal 17 Ramadan diturunkan Al-Quran, pertama turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang ke-12, al-iksaru minas sunan karawatib salawat wa salatid duha wa tasbih wal awabin. Memperbanyak daripada sunnah-sunnah, daripada sunnah solat rawatib di solat fardu, qobliyah, ba'diyah. Perlu diingat, pahalanya solat sunnah atau pahala yang sunnah menjadi pahala yang wajib di bulan Ramadan. Kemudian solat duha, solat tasbih, solat awabin, antara solat maghrib dan solat isya, dan solat sunnah-sunnah yang lain diperbanyak khususnya di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-13, al-iksar minal a'malis sholihah, memperbanyak daripada amal-amal soleh di bulan Ramadan. Kasodaqah, seperti sodakoh. Di bulan lain sekian, di bulan Ramadan lebih ditingkatkan. Memperbanyak daripada amalan-amalan sunnah, yaitu sodakoh. Wasilaturrahim, memperbanyak silaturrahim. Wahuduri majalisil ilm, hadir di majelis-majelis ilmu. Ini kebanyakan di bulan puasa, majelis taklim pada waktu tawakuf, pada berhenti sesaat. Padahal di bulan Ramadan disunnahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Diperbanyak duduk hadir di majelis ilmu. Jangan cuma nungguin di YouTube, tapi duduk di majelis ilmu. Hadiri di kampung-kampung kalian majelis-majelis ilmu. Gunakan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah. Jadi setelah sholat tarawih bisa baca Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu agama, duduk di majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, saya yang termasuk yang tidak meliburkan majelis ilmu di bulan puasa. Kalau diliburkan, akhirnya pada bengong, pada nggak ada kegiatan, nah akhirnya menggunakan hal-hal yang tidak berguna. Alangkah lebih baiknya, yaitu menjadikan bulan puasa ini memperbanyak daripada majelis-majelis ilmu. Kemudian wal i'tikaf, memperbanyak i'tikaf. Wal i'timar, memperbanyak memakmurkan masjid. Dimakmurkan masjid bukan kongko-kongko duduk sambil merokok di masjid, haram. Ya, tempat ibadah jangan dibuat untuk merokok atau menguruskan rapat-rapat hal-hal dunia. Masjid digunakan untuk memperbanyak ibadah atau majelis zikir, atau dengan i'tikaf memakmurkannya tentunya yang tidak dilarang oleh agama. Yang makruh jangan dimasukkan, yang sunnah sampai yang wajib. Wa iqbal Allah bihibdil galab wal jawarih wa da'awatil ma'surah, dan juga ya memperbanyak berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan anggota-anggota yang ikhlas kepada Allah, dan memperbanyak doa-doa.
terutama doa yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah, dan doa-doa yang lain diperbanyak. Juga ada doa dari ulama-ulama yang diajarkan kepada kita, doa-doa khusus di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak yang ke-14, al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharul lailatul qadar, yaitu bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh di 10 yang terakhir di bulan Ramadan, karena mengharap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan lupa sholat isya, setelah sholat isya ada ba'diyah isya, dilakukan 2-2 yaitu 4 rakaat sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Itu ganjarannya seperti orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan urusan malam Lailatul Qadar nggak harus kita menemukan, melihat keganjilan-keganjilan, tidak. Kita nggak tahu kapan waktunya. Seandainya di malam 21 itu ada malam Lailatul Qadar dan kita dalam ibadah, walaupun kita nggak melihat secara langsung, tapi itu adalah Lailatul Qadar, maka beruntung orang yang dalam keadaan ibadah kepada Allah Ta'ala, ibadahnya laksana 1000 bulan, min alfi syahr, 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Untuk itu jangan kita mencari-cari malam Lailatul Qadar sehingga kita hanya khusus di malam itu, tapi diperbanyak ibadah, diperkuat dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, dan diperkuat lagi, ditambahkan ibadah-ibadahnya sampai 10 yang terakhir. Artinya ketika bulan Ramadan ditingkatkan, apalagi di waktu malam ditingkatkan ibadah, tapi kebanyakan kita gurur, tertipu. Justru semakin hari mendekati habis di bulan Ramadan, semakin sibuk dengan pulang kampung, sibuk dengan kue, sibuk, sehingga melupakan daripada ibadah khususnya, yaitu memperkuat untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tertipu. Jadi semakin masuk malam 1, 2, 3 dan 10 terakhir diperbanyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian taharul iftar alal halal, mencari barang yang halal di dalam berbuka puasa. Jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Sudah dijelaskan di konten-konten Habib Betawi bagaimana haramnya memakan barang yang haram, yang menjadikan tubuh semuanya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkapnya silakan lihat di konten saya tentang akibat makan barang yang haram. Usahakan makan yang halal. Puasa akhirnya sia-sia di sisi Allah Ta'ala karena diisi dari barang-barang yang haram. Maka ya, untuk mencari berbuka dengan barang yang halal ya, jadi kalau kita mau berbuka di tempat-tempat yang kita lihat, bukan hanya duit kita aja, cari tempat yang halal. Ini kebanyakan kita lupa, ngumpul-ngumpul berbuka puasa tapi kita nggak lihat tempatnya halal atau tidak ya. Maka disunahkan untuk mencari tempat kita untuk berbuka dari barang yang halal atau tempat yang halal. Kama qala Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu fi Hidayatus Siddiq, fi Hidayatus Siddiq, ya, di dalam kitabnya Hidayatus Siddiq. Kemudian tausiah al-iyal. Yang ke-16 disunahkan di bulan puasa, yaitu memperluas daripada memberikan belanja ya, memperluas keluasan kepada keluarga. Jadi lebih dibanyakin keluarkan belanja kita untuk istri kita. Insya Allah lebih berkah karena di bulan Ramadan. Yang setelah bulan Ramadan mudah-mudahan keluasan rezekinya untuk rumah tangganya lebih luas lagi. Amin. Dan yang ke-17 yang terakhir, tarkul lakwi wal musyatamah. Fa inna satamatu ahad fatayadzakar biqalbihi annahu shaim. Disunahkan untuk menjauhkan, meninggalkan sesuatu yang lalai yang tidak ada faedah. Baik itu main game atau ngobrol-ngobrol yang tidak ada faedah. Gunakan khusus untuk ibadah kepada Allah. Jadi jauhkan dari hal-hal yang membuat kita, atau permainan ataupun juga yang melalaikan kita kalau kita ini ada di bulan Ramadan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjauhkan daripada mencaci maki, marah dan sebagainya. Kalau ada cacian seseorang ya, fa inna satimatun ahad, seorang yang mencaci maki, fatadzakar, maka diberi ingat, dikasih tahu biqalbihi ya, dengan hatinya annahu shaim. Jadi kalau orang yang lagi caci maki kayak kita nih begini, maka biar di hati kita katakan saya puasa. Ya, bahkan dibolehkan kita untuk berbicara, disunahkan an yagul, untuk mengatakan yundabu, disunahkan an yagula dzalik bilisanin, boleh dengan lisannya aidon ya, boleh
Kalau tidak lam yakhafir riya, kalau tidak jadi riya. Kalau di hati kita nggak ada riya, untuk kasih tahu ikhlas karena Allah saya sedang berpuasa, ngomongin. Saya sedang berpuasa. Ada yang ngajak gibah, maaf saya sedang berpuasa. Ada yang mencaci maki, atau kita yang marah atau mau mencaci maki, kita ngomong diri kita sedang puasa. Jadi ingatkan diri kita atau orang lain boleh dengan lisan, kalau tidak masuk hati kita menjadi riya. Andai kata Anda menjadi riya, maka hentikan, cukup di hati kita untuk menahan diri. Kalau kita ingatkan diri kita kalau kita sedang puasa. Selesai sudah daripada sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Insya Allah episode yang ke-11 kita panjang umur bertemu lagi dalam konten Habib Betawi, dalam channel Habib Betawi, dalam konten bab puasa, di dalam permasalahan makruhatis saum, yaitu masalah makruh di dalam puasa. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, bagikan ke media sosial kalian. Bagikan tolong kepada saudara-saudara kita agar lebih mengerti tentang ilmu puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.